Selamat pagi teman-teman kerabat ramalan. Posisi awal kaki kiri daripada kaki kanan pada kaki tersebut untuk jangkar ke tanah. Posisi awal dan sisi kaki kirinya daripada kaki kanan pin, maka penempatan kaki tersebut untuk jangkar darat tanah. Boleh diabaikan. Jadi kesatuan dari gerakan kaki, baik itu lenting lutut di kanan, perhatikan lutut kanannya dia sedikit menekuk. Di saat itulah power dan juga keyakinan penuh terhadap tendangan melingkar yang kita lakukan dengan pakem-pakem telah kita perhatikan sebelumnya. Ini masih dalam memutar, saya kira untuk memutar 2 kali. Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kembali berjumpa pada video sekali ini, konten yang berjudul latih tendangan melingkar. Nah, video ini sebenarnya sudah pernah saya post di channel YouTube, akan tetapi maaf saja musik yang saya dapatkan dari YouTube juga kena hak cipta. Untuk itu dengan kesabaran saya akan kembali untuk menarasikan latih tendangan melingkar dengan menggunakan media samsa. Untuk melakukan gerakan pada tendangan melingkar di media samsa, ada beberapa pakem yang mesti harus kita pahami. Artinya ada pator-pator yang betul-betul sangat menjadi poin dalam melakukan gerakan tersebut. Terutama adalah penempatan kaki, memutar, dan juga lentingan. Nah, ketika kita akan bergerak melakukan putaran terhadap media samsa dari gerakan posisi awal, dan seperti inilah contohnya. Nah, ketika daripada jangkar di bawah, terutama kaki yang bertumpu di tanah tersebut tidak menjadi kuat ataupun lurus, itu akan menjadi goyah. Yang kedua masalah lentingan, dan ketiga adalah masalah penempatan kaki. Ketika melakukan putaran tersebut, maka yang sangat-sangat diperhatikan dari awal tersebut penempatan kaki. Nah, kalau saya contohkan, di saat kaki kanan akan melakukan eksekusi melingkar ke belakang, maka posisi kaki kiri di saat akan memberikan peluang kepada gerak atau agar leluasannya daripada kaki kanan pindah atau melakukan gerakan memutar, maka penempatan kaki tersebut harus tepat. Ya, sekali lagi untuk jangkar yang bertumpu di tanah, tapak kaki sepenuhnya menyentuh ke daerah tanah. Perhatikan kaki kiri di saat itu betul-betul harus menyentuh ke tanah. Nah, itulah 3 pakem yang coba saya buka pada tutorial selanjutnya, dimana konten-konten seperti ini teman-teman banyak yang meminta agar dibuatkan ulang kembali supaya lebih jelas dalam penggunaan media samsa melatih tendangan melingkar, penempatan kaki, posisi putaran kaki, dan juga lentingan lutut ini memegang peran yang sangat-sangat tidak boleh diabaikan. Nah, posisi daripada saat akan melakukan tendangan melingkar ke daerah samsa itu ada sasarannya 3. Ada sasaran yang di bawah, sasaran di tengah, dan juga ada sasaran yang paling atas. Nah, kurang lebih yang di bawah adalah melingkar dia di bawah pinggang, sasarannya di bawah pinggang. Itu bisa kita katakan tendangan melingkar di bawah. Kalaupun di sejajar dengan pusar ataupun tidak sejajar putarannya, itu kita katakan menengah. Dan yang terakhir adalah tentu yang paling tinggi. Untuk tendangan melingkar tidak usah terlalu tinggi sekali, karena itu akan mempengaruhi keseimbangan jangkar yang di saat memutar. Akan tetapi ada ketepatannya yang sangat akurat kalau hal tersebut dilakukan memutar. Pertama, daripada kaki yang ada di depan itu memberikan peluang yang betul-betul penuh, memberikan gerak kepada kaki kanan. Nah, sekarang saya tunjukkan, saya berikan narasi pada tangan kiri. Itu dimaksud kaki yang berada di tanah itu betul-betul lurus, tidak boleh goyah.
Kalau hal tersebut goyah, otomatis akan mempengaruhi kekuatan ataupun keseimbangan di saat kaki kanan akan melakukan putaran ke belakang. Penempatan kaki kiri yang saya tunjukkan ini, posisinya benar-benar harus kurang lebih 45 derajat dari arah kaki kiri dari awal kita berada. Setelah itu baru ditarik ke belakang dalam posisi lurus seperti sekarang. Perhatikan kaki kiri di tangan kanan, tangan saya menunjuk ke kaki kiri, posisinya benar-benar harus lurus. Setelah itu baru diadakan angkatan memutar ya. Kalau penempatan kaki kiri tidak benar, otomatis kaki kanan dia terhalang oleh posisi kaki kiri di saat kita menempatkan di arah depan. Untuk itu maka sangat-sangat penting sekali ketika akan melangkah melakukan gerakan memutar ke daerah belakang untuk arah. Jadi ujung kaki yang saya maksud dari tadi itu, ujung kaki itu tidak lurus, akan tetapi dia akan agak melebihi daripada posisi lurus. Saya ulang lagi dengan gerakan lebih fokus pada kaki kiri, karena dia akan menopang seluruh tubuh, termasuk juga di saat kita akan mengangkat. Ini tarikannya ke belakang. Saya tunjukkan pinggang pinggul ini benar-benar harus kuat. Kalau tidak demikian, di saat akan memutar, tenaga yang harusnya keluar dari atau dibantu oleh gerakan pinggang pinggul otomatis tidak akan mendapatkan powerful. Nah, tadi gerakannya teman-teman dapat perhatikan di saat saya melakukan putaran tersebut, karena kaki kiri penempatnya tidak memberikan kelonggaran atau bebas kaki kanan mengeksekusi ke belakang, karena hanya terbenturlah dia. Nah, begitu kita memutar, maka kita toleh ke belakang sedikit dan akhirnya baru dengan keyakinan penuh melakukan putaran. Untuk bergerak dengan memutar, sebaiknya paling maksimal kita lakukan 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, saya pikir itu sudah akan mempengaruhi daripada keseimbangan, karena di saat memutar tersebut memang tenaga kita benar-benar harus yakin saat mengeluarkan putaran, dan kedua jangkar di bawah benar-benar harus tepat. Nah, untuk ke media samsa, lakukanlah jarak. Jadi arti jarak antara kita melangkah dengan kedatangan samsak, karena sifatnya samsak berayun itu tidak akan diam, dia akan mencari ke daerah pertahanan kita. Nah, kalau tadi saya melewati narasinya, penempatan kaki kiri benar-benar menjadi perhitungan faktor yang sangat menentukan dekat dan jauhnya kedatangan samsak setelah kita akan melakukan putaran. Nah, ketika memutar tadi, ada perhatikan teman-teman, ada kaki kiri tidak begitu lurus, tetapi setelah kaki kanan itu terputar, maka benar-benar jangkar yang menempuh ke tanah kaki kiri tersebut dengan tapak full di bawah, termasuk juga putaran kita lakukan dengan keyakinan penuh. Ini saya ulang beberapa kali. Nah, itu kalau yang tadi lentingan daripada kaki kanan benar-benar memberikan suatu keyakinan penuh. Gerakannya cukup bertenaga. Tapi perhatikan kalau sudah benar penempatan kaki kiri dan dibantu oleh putaran pinggang pinggul, itu otomatis gerakan yang akan keluar dari tambahan getaran dan ataupun gerakan tersebut dibantu oleh pinggang pinggul menjadi maksimal. Jadi gerakan tersebut akan benar-benar maksimal. Untuk melakukan putaran ke belakang, pertama-tama setelah kita menjinjirkan kaki, artinya kaki menjadi tumpuan di tanah, putaran kita tidak boleh lakukan secara ragu-ragu. Nah, kenapa demikian? Kalau kita ragu melakukan putaran, otomatis gerakannya akan tersendat, dan kedua juga bahayanya kalau itu digunakan dalam satu pertandingan ataupun event, otomatis akan ditabrak oleh lawan. Maka perhitungannya, begitu kita
menaruh kaki yang akan melaju ke depan dalam gerakan memberikan peluang kepada kaki berikutnya, sepenuhnya harus dengan full power atau dengan tenaga full. Tidak boleh ada suatu keraguan dalam mengambil keputusan di saat melakukan putaran. Nah, kalau ya saya contohkan dengan kaki kiri tadi, penempatan kaki kanan yang tidak pas, akhirnya terjadilah tendangan yang tidak bertenaga dan juga tidak tepat pada sasarannya. Gerakan sekarang saya tambahkan dengan gerakan sedikit jinjitan. Perhatikan kaki kiri setelah dia menempatkan jalurnya di depan, ada melakukan gerakan sedikit menjinjit yang tujuannya mempercepat putaran dan memberikan keleluasaan daripada kaki kanan memutar ke daerah sasaran. Lalu pada saat ini kita gunakan media samsak. Lakukanlah pelatihan dengan secara pelan-pelan dahulu, otomatis untuk mendapatkan pakem ataupun beberapa faktor yang benar-benar harus diperhatikan. Nah, kalau hal ini salah dalam penempatan kaki, termasuk juga perhitungan kita ragu-ragu, saya hasil yang didapatkan dari gerakan melingkar tersebut tidak akan maksimal. Dan yang paling penting kembali ketika kita melakukan gerakan tendangan melingkar pada depan samsak, sama sekali tidak boleh emosi, karena samsak yang datang mengayun ke darah kita, dia mengandung tenaga. Nanti selanjutnya teman-teman saya akan tambahkan video saya ambil sebelumnya dalam konteks tendangan melingkar juga. Sekarang saya sudah menuju ke depan samsak yang tadi saya lebih fokuskan pada tutorial atau narasi yang diikuti dengan contoh-contoh gerakan. Saya ulang kembali, ketika kita akan melakukan putaran ke belakang, pinggang pinggul memberikan andil yang luar biasa, sama sekali tidak boleh diabaikan. Jadi kesatuan dari gerakan kaki, baik itu lenting lutut di kanan, perhatikan lutut kanannya dia sedikit menekuk. Di saat itulah power dan juga keyakinan penuh terhadap tendangan melingkar yang kita lakukan dengan pakem-pakem telah kita perhatikan sebelumnya. Ini masih dalam memutar. Saya kira untuk memutar 2 kali 3 kali itu sudah menjadi sempoyongan untuk bergerak ke daerah depan. Nah, itu dia gerakannya salah. Di manakah yang salah? Pertama yang salah adalah penempatan kaki kiri, jadi posisinya tidak atau terlalu lurus, dan selanjutnya ketika melakukan putaran tersebut kaki yang bertumpu di tanah dalam posisi tidak lurus, sehingga beban akan dipikul oleh kaki kiri, apalagi setelah memutar dia akan mengandung tenaga kaki kanannya. Itulah yang menyebabkan daripada tidak tegapnya atau posisi kita menjadi tidak seimbang atau sempoyongan. Nah, ini saya ambil arahnya, sasaran atau tempat yang kaki yang mengenai daripada ke daerah samsak tersebut adalah tumit kaki. Nah, teman-teman, maaf dengan durasi waktu kurang lebih sudah saya ukur sekarang walaupun 12 menit, tapi karena isi jeda dan sebagainya kurang lebih 9 menit ataupun 8,5 menit bergerak dengan menggunakan media samsak, hanya bergerak seperti tadi sudah cukup berkeringat. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Salam rahayu, sampai berjumpa di video